Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahan khotbah kita diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 dengan tema Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebelum lebih jauh kita akan mendengarkan sebuah ilustrasi. Suatu hari, seorang anak kecil sedang berdiri di depan makam ibunya. Ia meletakkan bunga di atas batu nisan dan berkata, "Mama," kata guru sekolah minggu, "Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kalau Yesus bangkit, aku percaya suatu hari Mama juga akan bangkit." Kalimat polos ini mungkin terdengar sederhana, tapi sesungguhnya mengandung harapan yang besar. Harapan bahwa kematian bukan akhir segalanya. Harapan bahwa ada kehidupan setelah duka. Inilah inti dari Paskah. Yesus bangkit dari kematian, dan kebangkitannya memberikan harapan baru bagi seluruh umat manusia. Hari ini kita akan menyelami Yohanes 20 ayat 1-10. Kisah ini terjadi ketika kubur ditemukan kosong, dan kita yakin kisah ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan titik balik bagi iman Kristen. Tanpa kebangkitan, iman kita kosong. Tapi karena Yesus bangkit, kita memiliki pengharapan yang kekal. Ayat 1-2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tafsiran ayat 1. Maria Magdalena datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar, saat hari masih gelap. Ini menunjukkan betapa besar kasih dan kerinduannya kepada Yesus meskipun ia telah mati. Maria tidak datang dengan harapan menemukan Yesus hidup, tapi ia ingin memberi penghormatan terakhir. Namun ia justru menemukan bahwa batu sudah terguling dari kubur. Ini adalah tanda pertama bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Batu yang terguling bukan hasil perbuatan manusia, tetapi karya Allah untuk menunjukkan bahwa kuasa kematian telah dikalahkan. Tafsiran ayat 2, reaksi Maria sangat manusiawi karena panik dan bingung. Kemudian ia segera lari menemui Petrus dan Yohanes, yang dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Maria kemudian berkata bahwa Tuhan telah diambil orang. Di sini ia belum menyadari bahwa Yesus telah bangkit. Maria mengira mayat Yesus dicuri, karena belum ada dalam pikirannya kemungkinan kebangkitan. Ini menunjukkan bahwa seringkali kita pun sulit melihat karya Tuhan ketika hati kita dikuasai oleh kesedihan. Namun, justru di tengah kebingungan itu, Tuhan sedang menyatakan mujizat-Nya. Ayat 3-7. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Tafsiran ayat 3. Setelah mendengar berita dari Maria Magdalena, Petrus dan murid yang dikasihi Yesus, kemungkinan besar Yohanes, langsung bergegas ke kubur. Ini menunjukkan reaksi cepat mereka terhadap kabar yang mengejutkan. Mereka ingin mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Reaksi ini mencerminkan rasa cinta dan tanggung jawab mereka terhadap Yesus, meskipun sebelumnya mereka sempat meninggalkannya saat penyaliban. Tafsiran ayat 4, keduanya berlari bersama, tetapi murid yang dikasihi Yesus sampai lebih dulu. Ini bisa menandakan bahwa Yohanes masih muda dan kuat,
atau bisa juga karena dia lebih terdorong oleh kasihnya kepada Yesus. Namun, meskipun sampai lebih dulu, Yohanes tidak langsung masuk ke dalam kubur. Ia hanya melihat ke dalam dari luar. Ini menunjukkan rasa hormat, mungkin juga rasa takut atau bingung dengan apa yang ia lihat. Tafsiran ayat 5, Yohanes melihat kain kafan terletak di tanah, tapi ia tidak langsung masuk. Kain kafan adalah pembungkus tubuh Yesus saat ia dikuburkan. Fakta bahwa kain itu masih ada di sana menunjukkan bahwa tubuh Yesus tidak dicuri. Jika seseorang mencuri tubuhnya, mereka tidak akan melepas kain kafannya dengan rapi. Ini menjadi petunjuk penting bahwa kebangkitan Yesus bukan pekerjaan manusia. Tafsiran ayat 6-7. Petrus yang datang belakangan justru langsung masuk ke dalam kubur. Ia melihat dengan lebih jelas. Kain kafan terletak di tanah, dan kain peluh yang menutupi kepala Yesus digulung dan diletakkan terpisah di tempat lain. Ini adalah detail yang sangat penting. Posisi kain yang terlipat rapi menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda tergesa-gesa atau kekacauan. Artinya, kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang penuh kuasa dan tertib, bukan kekacauan seperti pencurian, melainkan karya Allah yang agung. Ayat 8-10. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tafsiran ayat 8. Setelah Petrus masuk ke dalam kubur, barulah Yohanes juga masuk. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri dan percaya. Ini adalah momen penting, meskipun belum sepenuhnya memahami secara teologis bahwa Yesus harus bangkit sesuai kitab suci. Yohanes mulai percaya bahwa sesuatu yang ilahi telah terjadi. Kebangkitan Yesus bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan kenyataan yang mulai menyentuh hatinya secara pribadi. Tafsiran ayat 9. Namun, ayat ini menegaskan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami isi kitab suci yang menyatakan bahwa Mesias harus bangkit dari antara orang mati. Artinya, iman mereka masih dalam proses pertumbuhan. Ini mengingatkan kita bahwa memahami kebenaran rohani seringkali terjadi bertahap. Meski sudah melihat tanda-tanda, hati kita butuh waktu untuk benar-benar mengerti maksud Allah. Tetapi Tuhan sabar dan tetap bekerja dalam proses iman kita. Tafsiran ayat 10. Kedua murid itu kemudian pulang ke rumah mereka. Mereka telah menyaksikan kubur kosong, namun belum mengambil tindakan lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, para murid belum tahu harus berbuat apa. Mereka sedang memproses apa yang mereka lihat dan rasakan. Ini menggambarkan bagaimana kadang dalam hidup rohani, kita juga mengalami kebingungan setelah melihat tanda-tanda dari Tuhan. Tapi jangan khawatir, Tuhan akan terus membimbing hingga kita benar-benar mengerti dan berani melangkah dalam iman. Penutup, saudara-saudara, Paskah bukan cuma tentang telur dan hiasan. Paskah adalah tentang Yesus yang bangkit dari mati dan memberikan hidup yang kekal. Hari ini kita tidak merayakan kematian, tapi merayakan kehidupan. Karena Yesus hidup, kita bisa menghadapi hari esok. Karena Yesus hidup, kita tidak takut. Karena Yesus hidup, kita tahu hidup ini berharga. Mari kita sambut Paskah ini dengan hati yang penuh syukur. Mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus tidak tinggal di kubur, tapi Dia hidup dan menyertai kita hari ini dan selamanya. Selamat Paskah! Kristus telah bangkit. Ia sungguh telah bangkit. Amin.